wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dasa Firtinia. Saya selaku pengurus UKM Forum Penelitian dan Penalaran Ilmiah Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto Yogyakarta yang bertugas sebagai pembawa acara, di mana Forum Penelitian dan Penalaran Ilmiah ini merupakan wadah bagi mahasiswa untuk berdiskusi ilmiah. Adapun acara yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu original episode kedua. Berikut akan saya perkenalkan narasumber secara singkat. Beliau adalah Bapak Denny Darmawan, Sarjana Teknik Master of Engineering. Beliau merupakan lulusan S1 Teknik Elektronika di Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta pada tahun 1997 dan melanjutkan pendidikan S2 Sistem Instrumentasi Elektronik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Saat ini, beliau merupakan dosen akademik Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto Yogyakarta pada Prodi Teknik Elektro. Beberapa penelitian yang telah beliau publikasikan, salah satunya adalah rancang bangun Arithmetic Logic Unit 8-byte pada Spartan 2-field Programmable Gate Array yang akan kita bahas pada original kali ini. Bagaimana videonya? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Denny Darmawan, Master of Engineering. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada Forum Penelitian dan Penalaran Ilmiah sebagai wadah diskusi ilmiah melalui jurnal Bapak Denny yang berjudul Rancang Bangun Arithmetic Logic Unit 8-byte pada Spartan 2-field Programmable Gate Array. Sebelumnya, saya akan menyampaikan susunan acaranya. Yang pertama, opening dengan narasumber. Yang kedua, tag video dan tanya jawab. Yang ketiga, penutup oleh moderator. Dan yang terakhir, pemberian cindera mata dan foto bersama dengan narasumber. Baiklah, langsung saja kita mulai. Saya akan memberikan waktu kepada Bapak Denny untuk memaparkan materi dan setelahnya itu baru dilanjutkan dengan tanya jawab. Waktu dan tempat kami berikan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa dalam Forum Penelitian dan Penalaran Ilmiah FPPI STTA yang mana telah menyelenggarakan pada kesempatan hari ini yaitu acara original obrolan ilmiah generasi milenial. Ya, saya sangat menunjukkan sekali acara ini ya, terutama untuk kemajuan dari penelitian dosen-dosen yang ada di STTA maupun untuk internal dari kepengurusan FPPI ini. Baik, untuk kali ini penelitian yang saya ambil adalah mengenai rancang bangun ALU atau Arithmetic Logic Unit dengan lebar data 8 bit yang nanti akan diterapkan pada piranti hardware yaitu FPGA atau File Programmable Gate Array. Yang melatar belakangi saya ataupun menjadi concern saya yaitu saya ingin berbagi pengalaman ya, sharing pengetahuan bagaimana kita belajar untuk mendesain sebuah IC ya. Nah, profesi ini sepertinya belum banyak dikenal ya. Bahkan untuk orang elektro sendiri pun belum banyak mengenal profesi ini, bahwa kita sebenarnya bisa menjadi seorang desainer. Tapi kalau desainer yang pada umumnya adalah desainer misalnya tata ruang, terus desainer fashion ya. Tapi kita bisa berada di desainer IC. IC itu integrated circuit. Jadi keunggulannya kalau kita biasanya membeli IC, sebuah IC itu di dalamnya ada sebuah rangkaian elektronik ya, tergantung dari fungsinya, kompleksibilitas dari IC yang didesain itu. Ini fungsinya banyak sekali ya di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya di industri kita butuh kontrol kendali, itu pun pengendalinya menggunakan IC ya. Kemudian di kehidupan kita sehari-hari misalnya untuk kontrol kendaraan ya, automobil itu semuanya menggunakan piranti ya. Apakah pintunya sudah menutup atau ada yang masih membuka ya, apakah lampunya lupa dimatikan, nah itu dikendalikan oleh piranti IC, itu kita bisa bikin IC-nya. Satu lagi yang sering dipakai yaitu misalnya pada
washing machine atau mesin cuci. Nah itu sekarang sudah tekniknya digital semua. Itu juga dikendalikan oleh piranti kendali yang intinya adalah sebuah IC, dan itu kita bisa bikin ya, kita bisa bikin sendiri. Nah, intinya seperti itu pengantarnya saja. Ya, penelitian yang untuk topik yang dengan judul yang saya utarakan sebelumnya itu kita laksanakan sekitar Desember 2019 ya. Jadi dari saya dan mahasiswa. Ya, kalau hasil hipotesisnya tidak sesuai ini, kalau di dunia digital design ini sebenarnya nggak boleh. Jadi kita harus zero error. Ya harus zero error. Jadi nggak boleh ada error. Nah, itu bisa kita kita lihat nanti dari hasil simulasinya ya. Jadi pentingnya tahapan dalam penelitian ini yaitu nanti ada desainnya dulu, kita mau buat apa. Kalau di penelitian ini kita buat ALU ya, ALU itu Arithmetic Logic Unit. Ada dua kata di situ yaitu arithmetic dan logic. Nah yang didesain di sini arithmeticnya yaitu ada dua, yaitu adder dan subtractor atau penjumlah dan pengurang. Logiknya ada dua juga, yaitu logic AND dan logic OR. Nah itu yang kita buat. Itu sudah jelas kalau di desain digital ya, bagi orang teknik elektro itu sudah jelas bahwa kalau AND itu inputnya begini, outputnya begini. Kalau OR input begini, output begini. Kalau menjumlah dia juga harus menjumlah. Kan menjumlah nggak boleh error. Ya, sehingga kalau ada kesalahan ya kita cek lagi. Langkah yang paling penting yaitu nanti ada namanya simulasi. Nah, di simulasi itu kita lihat 100% harus betul. Kalau salah kita cek lagi. Berarti desainnya ada yang keliru. Tapi kalau ada yang masih salah, sudah betul di simulasi, tapi nanti di hardware-nya keliru. Nah, ini berarti prosesnya dari simulasi ke implementasi. Jadi kita bisa urut. Kita bisa dicek di mana salahnya. Kalau sistemnya 8 bit, maka dengan sangat mudah kita bisa hitung ya bahwa kombinasi desimalnya adalah 2 pangkat 8 ya, atau 256. Ya, jadi itu mewakili dari 256 buah bit, ataupun 8 bit ini mewakili 256 angka desimal, mengikuti dari 0 sampai 255. Ya. Semakin lebar bitnya, nanti semakin banyak informasi yang kita dapat. Misalnya hanya 2 bit, informasinya hanya 2 pangkat 2, 4, hanya 4, sangat sedikit ya. Kalau misalnya kita punya tegangan 5 volt, tapi kita buat dia dalam 2 bit, atau hanya ada 4 kombinasi, maka 5 volt ini ya hanya bisa dibuat di 0 volt, 2,5, mungkin 4 volt, 5 gitu. Jadi kalau kita mau mengambil angka 1 volt nggak bisa, jadi bitnya harus ditambah. Nah, makin ditambah maka bitnya makin lebar, kombinasinya makin banyak, sehingga kalau 8 bit berarti 256 kombinasi. Kita bisa membuat tegangan 5 volt itu dari 0 sampai 5 volt itu dalam 256 step. Jadi jaraknya itu cukup kecil. Nah itu bisa mewakili, sehingga ya kalau kita tahu resolusinya itu makin tinggi, otomatis datanya makin banyak. Ya otomatis nanti biayanya makin mahal. Kalau untuk full adder sama half adder itu sebenarnya tergantung kebutuhan ya. Tapi sebagian besar sudah menggunakan full adder ya, full adder. Karena half adder itu adalah penjumlah tapi tidak menginkludkan carry. Padahal carry ini adalah bawaan hasil dari proses sebelumnya. Jadi biasanya proses sebelumnya itu menghasilkan carry dan ini harus dijumlah, sehingga dia harus menggunakan full adder. Tapi toh ada juga yang masih menggunakan half adder. Biasanya dia penjumlah tapi posisinya di awal. Jadi waktu di awal dia itu tanpa menjumlah carry. Tapi kalau sudah berikutnya, tahapan berikutnya, hasil penjumlahan ini pasti ada carry. Sehingga boleh half adder tapi hanya di bagian awal saja, dan itu hanya menghemat beberapa komponen saja ya. Dan half adder ini bisa Anda ganti semuanya dengan full adder, semua juga
untuk lebih memudahkan saja. Jadi penghematannya sangat sedikit sekali. Softwarenya saya jelaskan dulu ya. Softwarenya itu kita tergantung dari hardware yang kita miliki ya. Hardware yang kita miliki kalau di kampus ini adalah menggunakan FPGA dari Xilinx. Nah, jadi dari Xilinx kita bisa download softwarenya. Softwarenya itu open source ya, jadi tidak berbayar. Ukurannya cukup besar ya, 3 GB sampai 5 GB. Dan pemilihan software ini harus sesuai dengan hardware yang dimiliki. Nah, kalau kita memiliki hardware tipe ini, maka kita harus mendownloadnya software yang sesuai. Karena apa? Karena nanti setelah dilakukan simulasi, biasanya kalau Anda melakukan simulasi kan selesai ya. Oh, simulasinya sudah betul selesai. Tapi kalau dengan software ini, langkahnya setelah simulasi itu nanti langsung bisa di-downloadkan ke FPGA-nya. Nah, sehingga dia harus pas. FPGA-nya dia hardware-nya tipe apa? Dia harus support. Jadi misalnya versi terbaru, versi yang paling tinggi itu bisa kita install ya, bisa kita simulasi. Tapi begitu kita nanti mau download ke hardware, itu di listnya nggak ada. Apalagi hardware yang lama. Nah, begitu listnya nggak ada ya, kita nggak bisa transfer. Jadi langkah pemilihannya, kita memilih software yang sesuai dengan hardware yang kita miliki. Ya, jadi kesalahan tadi ya, setelah saya uraikan tadi, jadi desain dulu. Desain simulasi. Simulasi kita bisa lihat hasilnya betul atau tidak. Kalau di elektronika, di sistem digital itu yang kita pegang adalah yang namanya truth table atau tabel kebenaran. Ya, truth table ini menjadi kunci. Ya, jadi ada seorang IC designer kadang hanya disodorkan sebuah kertas, isinya ini sebuah tabel, truth table. Inputnya berapa, outputnya berapa, nanti terserah dari desainnya. Nah, setelah kita cek ya ini truth tabelnya ini, kalau dia sudah betul secara simulasi, berarti desainnya itu 100% betul. Tapi kalau diimplementasi ada kesalahan, nah kita bisa cek. Nah, contohnya kemarin waktu penelitian ini, saya dengan mahasiswa itu, desainnya itu sudah betul, tapi hasilnya itu tidak sesuai. Apa ini penyebabnya? Kita cari, oh ternyata masalahnya ada di jumper, kabel jumper. Padahal kabel jumper itu kita beli posisi baru ya, tidak buat sendiri, posisi baru, tapi waktu kita hubungkan dari kabel jumper yang kita beli itu tidak berfungsi, padahal itu posisinya baru. Nah, kadang seperti itu yang memunculkan kesalahan. Nah, faktor yang mempengaruhi kecepatan mikroprosesor. Ya, balik lagi ke awal ya, semuanya tergantung dari desain yang kita buat. Itu sangat mempengaruhi kecepatannya ya. Oke. Jadi misalnya seperti ini. Nah, kecepatan dari sebuah mikroprosesor itu ya, itu adalah diukur biasanya itu dalam orde nanosecond. Nanosecond ya. Jadi nano itu 10⁻⁹. Nah, untuk prosesor yang lebih baru itu mungkin bisa dalam orde picosecond, jadi lebih rendah lagi, lebih cepat lagi. Nah, kalau bahasa awamnya boleh saya analogikan ya, misalnya kita ada sebuah ruang, karena ini 8 bit ya, ini ada 8 pintu, 8 pintu masuk, ada ruang, dan ada 8 pintu keluar. Nah, begitu 8 pintu masuk ini, misalnya ini bidang pelayanan ya, begitu masuk kita tunggu sampai ke 8 orang ini nanti keluar. Nah, itu butuh waktu berapa? Nah, itu ya, itu butuh waktunya berapa. Dan kalau di teknik namanya propagation time ya, waktu propagasi, waktu menjalar. Jadi kalau diberi input, kapan dia output? Nah, ini butuh waktu. Nah, semakin besar desainnya, otomatis semakin lama. Biasanya ordernya dalam nano sampai pico, itu yang diizinkan. Kalau mikro nggak boleh, terlalu lama nanti. Jadi nanti dikasih input 1 jam baru keluar, kan nggak boleh. Jadi harus cepat sekali. Ya, ordernya harus nano atau pico second. Kalau
Kalau gelombang keluaran itu ya sangat dipengaruhi sama gelombang masukannya. Jadi gelombang masukan kita berikan ke sistem, kita mendapatkan gelombang keluaran. Nah, gelombang keluaran ini ada hubungannya sama gelombang masukan. Nah, kalau gelombang masukan ini biasanya kita sebut dengan tes wave bank. Tes wave bank itu seperti sinyal input. Nah, sinyal input seperti apa yang kita berikan itu? Seperti tadi misalnya ya, ada 256 kombinasi kan ya. Nah, itu kan tidak bisa kita buat semuanya. Nah, jadi kita bisa random, bisa kita acak, kita pilih sesuai apa. Misalnya untuk report, kita misalnya 30 sampel saja cukup. Nah, 30 sampel ini kita buat gelombangnya. Tes wave bank-nya kita buat seperti ini, nanti kita berikan sistem, outputnya harusnya cocok sesuai dengan inputan. Kita amati antara input sama output. Tapi kalau di bidang teknik digital, untuk mengamati digital seperti itu, apalagi untuk adder sama subtractor itu sangat mudah sekali ya. Nanti tinggal kita kasih input dalam bentuk desimal, nanti outputnya kita lihat juga dalam bentuk desimal. Selain bisa melihat langsung hasil desimalnya, kita juga bisa melihat hasil dari bentuk gelombangnya. Ya, ada rencana, tapi semuanya sangat tergantung dari infrastruktur ya, atau support sistemnya. Nanti kalau sudah tersedia hardware yang cukup, ya hardware yang cukup, kemudian kita bisa buat ini menjadi salah satu untuk modul praktikum, ya dengan tujuan agar pemahaman mahasiswa ya mengenai untuk desain dari IC ini ada pada mereka. Jadi kita akan kalau sudah memiliki itu ya insya Allah kita bisa tidak kalah ketinggalan lah dengan perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia yang lain, karena semuanya juga sudah memperoleh itu, ya kita juga harus bisa. Ya, memang banyak dari mahasiswa ya agak kesulitan dalam penelitian ini. Tapi salah satu contoh hasil penelitian ini yaitu yang kita sebut dengan tugas akhir kalau di versi mahasiswanya ya. Sehingga kalau mahasiswa itu sudah tugas akhir berarti dia sudah punya topik penelitian. Tapi kenyataannya biasanya ini tugas akhir agak molor itu. Agak molor karena apa? Topiknya nggak dapat gitu ya. Oke. Yang penting kalau bagi mahasiswa itu kalau mau meneliti itu harus punya tujuannya dulu. Ya itu yang penting ya, tujuannya apa? Anda maunya kemana? Nah, itu kan lebih penting ya. Kalau Anda sudah punya tujuan tertentu, maka Anda akan cepat. Analoginya begini, kalau Anda dari kampus, ya kalau ditanya mau kemana, ya, saya mau jalan-jalan. Yang satu ditanya, saya mau kemana? Misalnya saya mau ke Beringharjo. Nah, nanti cepat mana yang sampai? Pasti cepat yang ke Beringharjo, karena dia apa? Karena dia sudah punya tujuannya. Sementara yang ditanya tadi mau jalan-jalan itu pasti nggak jelas, ya. Di persimpangan dia mau ke kanan ke kiri atau terus bingung hanya ke kanan, ya. Sampai simpangan yang lain juga begitu lagi. Akhirnya dia nggak akan sampai ke tujuannya karena nggak punya tujuannya. Nah, tujuan ini harus Anda create sendiri, harus Anda create dari apa? Dari hati. Seperti contoh kalau di elektro dia punya konsentrasi, dua konsentrasi ya. Konsentrasinya ada avionics, ada telkom. Ya dia mau yang kemana? Nah itu ada yang diciptakan. Misalnya ada trade yang saya maunya avionik. Oke, avionik nanti ada banyak lagi. Ya, ada radar, ada komunikasi, ada navigasi, ya, ada instrumen. Ya, nanti silakan pilih yang mana. Misalnya ke radar, ya radarnya dipilih lagi. Radar untuk sipil apa yang tempur. Nah, lebih mengerucut lagi. Lama-lama mengerucut, dapat ini poinnya. Oke, saya akan belajar mengenai ini. Gitu. Jadi tentukan dulu tujuannya, kemudian Anda lihat kemampuan Anda itu maunya kemana. Ya itu. Ya meneliti itu ya seperti setelah saya uraikan sebelumnya ya. Jadi Anda harus ada punya kemampuannya ya. Kemudian juga ada beberapa hal yang harus Anda bisa jadi berkaca diri gitu loh.
Misalnya Anda ingin meneliti mengenai radar, Pak, saya ingin meneliti mengenai radar. Tapi hardware-nya di sini nggak ada, akan berarti tidak bisa. Nah, berarti harus Anda create sendiri bahwa penelitian Anda itu adalah penelitian konseptual atau penelitian eksperimen. Nah itu, kalau eksperimen berarti harus ada hardware-nya, harus ada hardware yang dimiliki sehingga bisa kita buat secara eksperimen. Tapi kalau hardware-nya nggak ada, berarti penelitian Anda hanya konseptual, jadi secara konsep atau paling bisa dilakukan yaitu sampai dengan simulasi saja. Simulasi dengan beberapa program atau aplikasi ya bisa dilakukan. Tapi Anda harus ingat itu tadi, sampai jauh seberapa, sampai konseptualkah atau sampai eksperimen. Ya. Kalau bagus kan sampai eksperimen ya. Tuh. Misalnya untuk gelombang mikro kita juga masih belum mempunyai hardware-nya, jadi ya, belum bisa dilaksanakan. Kalau penelitian Anda inginnya nanti adalah hasil berupa eksperimen gitu, jadi masih konseptual. Jadi lihat yang ada di sekeliling Anda ini ya, kalau memang bisa dikerjakan secara eksperimen, saya akan kejar eksperimennya. Tapi kalau nggak bisa ya berarti hanya teori sebatas analisis dan simulasi. Ya, alhamdulillah sampailah kita kepada penghujung acara, Pak. Terima kasih banyak kepada Bapak Denny yang sudah meluangkan waktu dan berkenan untuk menjadi narasumber pada obrolan ilmiah generasi milenial melalui jurnal Bapak. Semoga dari kegiatan yang kita bicarakan dapat menumbuhkan rasa semangat dan memotivasi mahasiswa dalam melakukan penelitian. Saya mewakili pengurus Forum Penelitian dan Penalaran Ilmiah memohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Semoga kita dapat bertemu lagi di kegiatan FPPI STTA Yogyakarta yang selanjutnya. Terima kasih.